Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di podcast Catch Up with Friends edition 2021 dan kali ini saya ditemani oleh teman SMP saya, Saul. Bisa dipanggil Saul. Halo Waduh. Saul. Halo Lulu. Ini Lulu kan ya, bukan Iya, Lala kan? ini Lulu. Apa kabar Saul? Alhamdulillah luar biasa. Wow, Akbar. Masya Allah, terima kasih loh atas antusiasmenya. Masya Allah, aku senang banget. Sudah Iya. jam 10 malam tapi saya tetap antusias ya Masya Allah, terima masuk ke kasih. dalam podcast dari Lulu. Di sini masih sore ya Allah, alhamdulillah. Iya, pertama-tama makasih banyak atas waktunya, sudah berkenan juga ke podcast Lulu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi singkat cerita, Saul ini teman SMP aku kayaknya kita nggak pernah sekelas kan ya? Sekelasnya Iya, sama kita Lala nggak terus kan pernah. ya? 2 tahun sama Lala. 2 tahun sama Lala ya. Heeh. Dan kita kontak terakhir ya pas kita lulus nggak sih? Iya. Atau Lala pernah ngunjungin kamu nggak ya waktu di Semansa, waktu SMA ya, Bangkok? Nggak pernah. Yang waktu kita di Pizza Hut itu perpisahan atau apa sih? Itu perpisahan ya? Iya, benar-benar. Itu apa sih? Terus Iya. aku ke rumah kamu kalau nggak salah. Iya, benar. Oh iya, kamu ingat aja, hebat. Terima kasih. Iya, itu singkat cerita dari aku. Sekarang saya mempersilakan Saul untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Anissa Uljana. Tapi biasanya kalau teman SMP, SMA, kuliah, aku manggilnya Saul gitu. Karena di angkatan kita banyak sekali orang yang bernama Anissa. Betul. Itu. Terus sekarang apa ya? Aku usianya hari ini aku 24 tahun, guys. Ya Allah. Iya, ini 1 Februari ya, hari ini aku 24 tahun. Sekarang kesibukannya kerja sih. Domisili aku lahir dan tinggal di Depok ya. Depok, Jawa Barat. Depok banget ya? Iya, aku Depok. Aku nggak pernah keluar gitu. Lu dari Depok, lucu nggak sih? Oh iya banget, Sedih sampai nggak sih? adikku. Sedih. Oh iya, adik kamu yang Depok. cowok itu kan? Oh iya. Depok. Sampai sekarang masih di Depok. Masih di Depok. Ya ampun. Adik kelas kamu sekarang dia Semansa. Kamu Semansa kan? Iya. Kelas berapa sekarang? 2 SMA. Oh, 2 SMA, ya ampun. Tadi kamu 1 Februari ulang tahun kamu, atau? Iya, betul. Selamat! Masya Allah. Terima kasih. Padahal nggak selamat ya, padahal sebenarnya usia kita berkurang. Iya, benar. Oh ya udah, aku langsung nanya deh, kamu ada wish nggak untuk umur 24 tahun kamu? Asik, aku langsung aku nembak nih. Ayo, ada nembak ya. Wish-nya sih aku pengen yang pertama jauh lebih baik ya. Pengen nikah sih aku sebenarnya. Tapi nggak ada jalan. Sedih banget sih. Enggak. Itu mah pasti ya. Cita-cita saya adalah menjadi arsitek rumah tangga. Enggak deh. Pengennya sih sebenarnya aku tahun ini pengen kuliah lagi. Insya Allah pengen ambil profesi biar supaya mengupgrade diri ya. Umur 24 tahun pengennya nanti ke depan nggak gini-gini aja lagi. Siap gini-gininya tuh gimana? Emang kalau boleh tahu kamu kesibukannya apa? Ya aku mungkin sekarang kalau dibilang kerjanya palu gada ya. Oke, itu aku baru tahu tuh istilah itu. Ada palu. Ada yang bilang gitu juga. S1-nya, ada yang bilang kayak gitu ya. Iya guys, cari kerja sekarang tuh susah ya. Jadi kerjakanlah apa yang ada. Jadi emang S1 aku kan emang arsitektur. Terus sebenarnya sempat tuh galau, aduh pengen melanjutkan menjadi seorang arsitek atau tidak gitu kan. Terus sempat lamanya lebih ke freelance design sih. Waktu itu sempat bikin produk desain buat makanan, terus
packaging lah, lebih ke packaging dan apa ya nyebutnya, buat advertisement lah online kan sekarang. Dulu 2019 itu kan mulai ya banyak lah ya sekarang UMKM gitu. Jadi itu lumayan mengisi kekosongan aku sambil maksudnya cari-cari kerjaan yang settle. Ini baru mulai itu ada kayak, jadi kebanyakan aku freelance sih, desain musola, desain interior kantor gitu. Baru habis itu pertengahan kemarin baru kerja. Kalau boleh tahu 2020 S2 Iya. mau ngambil arsitek juga atau gimana? Oh, bukan S2 sih, ambil beda. profesi. Oh. Beda. Mungkin aku nggak tahu ya kalau di Jerman tuh seperti apa ya. Kalau kalau di Indonesia, jadi kita kuliah 4 tahun, itu cuma baru dapat sarjana arsitektur. Iya. Di UI ya khususnya, aku kan UI ya. Jadi 4 tahun tuh cuma dapat sarjana arsitektur. Aku belum dapat sertifikasi profesi gitu loh. Jadi kalau misalnya aku lulus dan langsung misalnya mau kerja gitu di konsultan arsitektur, aku tuh benar-benar masih kayak jadi coro-coronya gitu loh, masih kayak ya Allah sih yang ininya. Jadi antara emang mau, kalau misalnya mau lanjut, sebenarnya emang baiknya harusnya ambil profesi 1 tahun. Begitu. Itu emang khusus buat ini doang ya? Emang khusus buat arsitek ya? Ada kayak jalur profesi ini, kayak ngambil profesi? Sebenarnya kayak mirip ini sih, kayak mirip program profesi insinyur atau nggak program koas di dokter. Sebenarnya mirip kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu mau menjadi praktisi, kamu harus nambah setahun lagi gitu. Oke. Kalau misalnya enggak, kamu sebenarnya bisa gitu nggak masuk profesi, tapi kamu kayak harus kerja di sebuah tempat selama berapa tahun gitu. Terus harus punya pengalaman, kalau nggak salah tuh 3 proyek yang proyeknya tuh sampai tuntas gitu loh. Yang harus gambar kerjanya tuh lengkap dan lain sebagainya. Pokoknya syaratnya banyak dan ini ya kalau menurut aku dan lama gitu untuk ngedapetinnya. Kecuali kalau kita emang kerja di biro arsitektur. Oke. Gitu loh. Sip, terima kasih infonya. Dan itu ngambilnya di UI juga atau ada di kota di perusahaan kuliah lain? Universitas lain bisa. Jadi emang ya itu kayak apa ya, kayak bukan S1 ya, kita bebas milih di mana. Di tempat-tempat lain, di universitas lain pun ada. I see. Kamu tapi emang seneng gambar ya dari dulu, arsitek. Kenapa aku mau nanya, kenapa kamu milih arsitek? Aduh, itu pertanyaannya menarik ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang suka gambar atau enggak, beda ya gambar iseng-iseng dengan gambar arsitektur. Karena mungkin pas aku ngerasanya nih ya, mungkin dulu kalau bisa menggambar hanya untuk kesenangan pribadi, terus kayak senang gambar kita misalnya dipuji orang lain atau lain sebagainya. Jadi pas waktu masuk arsitektur itu ada, apalagi tahun pertama, tahun kedua tuh kayak enek-eneknya tuh gambar gitu, kayak udah gak mau lagi ngelihat apa ya, enak banget ya rasanya. Kalau aku ya nggak tahu yang lain, karena mindsetnya sih beda banget ngedesain karena misalnya kita iseng gitu sama ngedesain dengan apa ya, dengan banyak pertimbangan. Aku sih ngerasanya kayak gitu. Jadi ini apa ya, versi seriusnya lah. Iya. Itu maksud versi seriusnya tuh karena pertama disuruh temanya gitu ya, harus bertema gitu ya? Atau sama harus ngukur juga bukan? Ngukur sebenarnya adalah one of the crucial things, tapi bukan karena itu sih. Kalau aku sulitnya adalah pertama kita harus study case ya. Jadi nggak serta-merta gue suka kayak gini, gue pengen bikin kayak gini. Nggak kayak gitu. Kita bisa dihina-hina. Kita bisa pokoknya inilah
banyak pertimbangan dari kalau aku sih nggak tahu ya kalau di universitas lain gimana. Aku menceritakan di universitas aku aja. Jadi kalau aku tuh setiap studio punya metodologi. Jadi kita belajar banyak metodologi. Dari metodologinya yang normally orang pakai gitu, misalnya nyebutnya apa? Aduh, aku lupa banget ya Allah kuliah. Tentang tipologi, misalnya tipologi itu sesuatu yang ada tipe-tipenya gitu. Jadi kayak orang kalau mau bikin rumah sakit, konfigurasinya kayak gini, siklusnya kayak sirkulasinya kayak gini, itu tipologi itu yang paling bisalah comot-comot gitu lah ya. Hitungannya udah banyak presidennya. Tapi ada yang misalnya enggak gitu, sesuatu yang abstrak banget, yang dari gambar terus misalnya kita transformasikan jadi desain sesuatu. Dan itu sulitnya kalau aku ya, sulitnya adalah kan nggak semua dari kita bisa menguasai semuanya. Oke, ya betul. Iya kan, tapi kita harus nyobain itu semua gitu, dan itu dinilai. Itu jadi kayak luar biasanya di situ, masya Allahnya di situ. Jadi aku mau nanya-nanya dikit lagi ya. Oh ya, boleh. Terus literally gambarnya di atas kertas sama di komputer atau literally juga bikin bangunan gitu? Maksudnya apa nih? Maksudnya apakah ada tugas untuk kayak ngerangkai bikin rumah gitu, dirangkai pakai apa gitu, terus atau emang cuma di atas kertas doang, rangka gitu? Jadi yang namanya kita disuruh bikin sesuatu gitu ya, kita itu nggak langsung, makanya yang aku bilang nggak langsung ujuk-ujuk jadi gitu. Aku mau misalnya style kayak gini terus jadi kayak gini. Jadi kita tuh kalau mau bikin sesuatu ada yang disebutnya model. Model beda sama maket. Kalau misalnya dulu ke jalan-jalan nih ke developer mau beli rumah di perumahan gitu kan. Kan biasanya ada tuh miniaturnya. Iya, miniatur rumah-rumahnya. Nah, itu namanya maket. Dan maket itu fungsinya cuma visualisasi dari desain kita. Sedangkan untuk dapat visualisasi yang normally as a house gitu atau gedung tertentu, kita butuh ngejabarin itu, nge-breakdown itu dari bahkan sesuatu yang lain gitu loh. Makanya kalau di awal kadang-kadang kita disuruh bikin yang sebut namanya model. Model itu bahkan itu abstrak banget sih. Kayak bahkan kita pernah dalam 5 menit disuruh bikin sesuatu 3D ya. Jadi kayak misal dari kertas, dari bahan material lain gitu. Terus dari model itu kita harus bisa membuat sesuatu nanti yang jadinya bangunan gitu. Oke, jadi model itu sama kayak sketsa gitu atau bukan? Gimana ya? Dia bisa aku nyebutnya apa ya? Dia bukan sketsa, dia tuh kayak eksplorasi. Nah, ya, eksplorasi. Habis itu baru setelah misalnya kita nemuin sesuatu apa yang mau kita eksplor, kata kunci atau apapun itu, nanti baru habis itu baru masuk ke dua dimensi. Dua dimensi itu gambar. Baru habis itu ketika gambarnya udah rapi, kalau di gambar ini kan biasanya udah jelas ya, ukurannya dan lain sebagainya. Baru habis itu kita baru bisa bikin visualisasi yang lain, yaitu 3 dimensi, itu maket. Oke, terima kasih. Maaf ya, kamu pusing. Oh iya, aku bingung menjelaskannya sih sebenarnya. Ya, karena aku juga pas waktu masuk kuliah tuh kayak bingung ya, maksudnya ini apa sih? Kita mikirnya gitu ya pas waktu di awal masuk arsitektur, bikin gini kan cuma tinggal ini. ternyata yang lama adalah proses berpikirnya sih. Itu yang exhausting banget. Ya. Kalau gambarnya sih sebenarnya karena itu teknik ya, kalau gambar itu kan teknik.
kita bisa belajar, kita bisa Paham. bikin notasi itu bisa belajar, tapi untuk eksplorasi di awal sehingga ide kita itu bisa menjadi ide yang luar biasa itu yang susahnya di sana. Boleh satu pertanyaan Aku lagi? banyak ngomong banget. Enggak, aku juga banyak nanya kan. Berarti kalau untuk jadi arsitektur itu perlu banget ya punya ide banyak. Jadi arsitektur atau apa? Benar, punya ide banyak. Harus sekreatif itu gitu berarti ya. Kalau dibilang sih harus, tapi kabar gembiranya adalah sebenarnya kekreativitasan itu bisa kita dapatkan dari banyak melihat, banyak merasakan gitu. Jadi mungkin sulitnya aku adalah, kan aku cerita ya, aku tuh lahir di Depok, sekolah di Depok, tinggal di Depok gitu kan. Aku tuh jarang ngeliat loh kayak aku bener-bener pokoknya bahkan ke mall aja itu kayak mall-mall Depok aja gitu, kagak pernah lah main ke mana-mana gitu, tidak pernah melihat kemewahan yang luar biasa gitu kan. Nah, terus pas kamu masuk disuruh mendesain sesuatu, kalau kita apa ya, sedikit melihat referensinya juga kurang nggak sih? Nah itu iya, sih. paham. Oh, di situ. Lebih ke sana. Terima kasih banyak, Saul. Dan nanti kalau ada yang mau masuk arsitektur ya, diajak jalan-jalan dulu deh. Benar-benar. Oke, sekarang ini kita recall memori-memori SMP. Ada nggak yang diingat sama Lulu Lala? Atau nggak awal kayak ngelihat, wah, Lulu Lala gitu? First impression ya? Boleh. First impression boleh. Jadi kalian berdua tuh tinggi banget sih. Masya Allah. Kalian berdua tuh apa ya? Sudah menjadi gosip ya, kehadiran kalian aja tuh sudah menjadi gosip karena ini ada anak kembar, dua-duanya cakep-cakep gitu kan, terus kayak pintar-pintar dua-duanya, terus kayak itu sih lebih ke sana kayak yang pertama, jadi aku pertama kali mengetahui ada sosok bernama Lulu dan Lala itu karena dari gosip-gosip desas-desus orang ya kayak, bisa ada anak kembar loh gitu kan. Kan angkatan kita tuh anak kembar tuh kamu, terus ada di ini kan di anak reguler kan. Iya. Bertiga, Nisa Anita. Oh iya, Nisa Anita dia benar. Sama Lulu Lala. Lulu Lala, betul. Nah, pertama dari desas-desus bahwa kalian itu kembar gitu kan. Terus habis itu baru dia melihat sosoknya gitu kan. Aku lupa ya pertama kali tuh lihat kalian di pramuka atau pas ikut basket. Oke. Kamu ingat gak kamu main basket dulu? Atau kamu ingat kan dulu pramuka? Ingat kan? Ingat kan? Nah itu kok kamu ini sih mengungkapkan. Terus kamu cerita apa? Oke, nah itulah pokoknya dari situ. Kalau pramuka kan aku nggak karena nggak pramuka ya, jadi aku cuma lihat kamu dari kalau pas aku lagi latihan PMR. Tapi aku kenal tuh pas waktu kayaknya ikut basket. Kamu basketnya Pak Arif atau Umi Poi? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Nah iya berarti dari Pak Arif, dari situ sih. Iya, berarti kalau nggak salah karena kamu juga ini nggak sih, kamu deket juga sama Nadifa Salsabila nggak sih? Oh iya sih benar. Tapi ya, maksudnya aku deket sama Nadifa Salsabila itu pas waktu aku kelas 2 SMP, di mana aku sudah sekelas sama Lala gitu. Ya, bisa jadi. Iya, selalu anak ini banget. PMR-nya niat banget kamu tuh. Niat banget. Kayak PMR semua pada niat sih, anak-anak PMR keren. Semua PMR pada niat kan. Keren banget sih. Iya, akunya nggak niat, makanya aku keluar kan. Oh iya. Tapi kayaknya selain basket sama pramuka, kamu kalau Lala kan Olim ya, kamu ikut Olim juga nggak sih? Iya ya? Enggak. Aku waktu itu cuma pernah, ya aku kepilih Olim karena Lala Olim sih jatuhnya gitu loh. Gara-gara jadi pernah, aku ingat banget ada Olimpiade IPS ekonomi seingatku.
di Semansa gitu. Terus ya aku cuma ikut ya karena kan pulangnya mesti bareng kan, Lala kan mesti latihan latihan ngerjain gitu. Ya udah, ya aku ikutan aja datang. Qadarullohnya yang mau tes les Olimpiade Ekonomi itu tuh sakit hari itunya. Terus out of nowhere aku yang dipilih. Terus alhamdulillah lolos babak 1 doang karena itu pilihan ganda atau gimana gitu. Babak keduanya enggak lah, mana aku ngerti. Itu aku kayak, wow, ya aku bukan anak olim. Kamu anak olim tapi ya? Enggak sih, aku dulu tuh lebih ke sastra sih, sama seni aku kan. Iya. Kocak ya, ya Allah kehidupan. Iya tuh, lebih ke sana. Kalau berarti 8-nya 8C? Iya, 8-nya 8C. Aku 8D. 9-nya juga 9C. Kamu 9D lagi, 9D kan ya? Aku 9E, Lala 9D deh kayaknya. Lala 9C, Lala sama Lala aku 9C ya, Lala bilang gitu. Sama aku. Aku tidak tahu. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir. Rencana kamu dan harapan di 2021 ya dan seterusnya lah. Masa depan. Rencana kalau untuk soal kerjaan ya. Kalau soal kerjaan aku pengen fokusin kerjaan karena ya pokoknya doain aja. Insya Allah pekerjaan aku yang sekarang ini meskipun aku nggak bisa ngasih detailnya ya akan ada berhubungan dengan wajah baru Kota Depok gitu. Sebagai kota kelahiran ya Allah. Terus habis itu sebenarnya pengen juga disambil sama profesi sih biar nanti ke depannya lebih settle dan lebih bisa berkontribusi lebih banyak sih. Karena aku ngerasa sekarang sangat nanggung. Lebih ke sana. Terus habis itu pengen membangun keluarga sakinah mawaddah dan warohmah. Masya Allah, amin, rabbal alamin. Udah sih itu aja dulu ya. Aku penasaran berarti, kan tadi katanya biar profesi sama kerjaan gitu kan biar lancar. Itu berarti sebenarnya itu bisa paralel atau emang satu-satu gitu? Susahnya karena ini sih lu ketika takutnya gitu ya, sebenarnya aku juga kurang tahu kan gimana kalau misalnya kita, karena nanti pas waktu profesi itu kita disuruh magang juga gitu loh. Oke. Tapi semoga gitu ya di tempat kerja aku tuh bisa hitungannya magang, tapi makanya aku nggak tahu detailingnya tuh seperti apa. Harus kelar. Terima kasih banyak, Saul. Makasih banyak. Makasih banyak kamu udah update nih jadinya kayak UI, arsitek, dan lain-lainnya. Masya Allah. Semoga kita kedepannya bisa stay in contact ya. Semoga Allah permudah segala urusannya Saul. Amin. Dilapangkan rezekinya. Amin ya Allah. Semoga Lulu pun juga seperti. Amin. Aduh, aku malu banget. Amin. Amin. Semoga Lulu dan keluarga sehat-sehat. Amin. Masih di Jerman nggak sih sebenarnya? Alhamdulillah masih. Masih. Lockdown sampai bahkan hari ini nih tanggal 1 Februari nih baru ada pemberitahuan bakal lockdown sampai Maret. Tadinya sampai Februari. Tuh lockdown tuh total. Aku dikasih tahu. Lockdown tuh total. Ini nggak total tapi ketat lah, maksudnya kayak emang nggak boleh keluar gitu. Kalau total, bener-bener total sih semua orang bakal sama sekali nggak keluar. Kalau ini kayak bener-bener sedikit banget sih yang keluar. Tapi kayak masih belanja masih boleh gitu. Jadi yang boleh tuh kegiatan tertentu aja gitu. Kasih banyak ya. Sama-sama banyak. Mohon maaf lahir batin dari aku ya. Ya sama-sama ya Allah. Ini udah telat sekali Idul Fitri, udah mau Idul Fitri lagi nih, kita sudah menuju puasa. Mau Idul Fitri lagi. Iya, barangkali kan aku ada salah-salah waktu SMP ya kan, ada ngeselinnya.
Kan nggak tahu, kan kita SMP baru ketemu dong. sekarang kayak, "Aku nggak tahu, Aduh, aku juga nih kalau gitu aku minta maaf kalau ada yang salah-salah. Enggak, Sal baik banget anaknya. Kasih banyak, stay safe sama healthy di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.